Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hatsu. Apa kabar semua? Sorry kalau agak jarang buat video karena aku beberapa hari ini kemarin baru aja balik dari Jawa. Aku mengunjungi beberapa kota dan aku bakal ceritain sedikit pengalamanku di sana, ke tempat mana saja yang aku kunjungi. Sekalian kita unboxing beberapa komik yang udah aku beli di sana. Ada komik dan ada satu novel. Ini aku ceritain, aku itu ke Jawa, itu lebih tepatnya ke Ciamis dulu. Itu sekitar tanggal 4 atau tanggal 5 gitu sampai di sana. Lalu seperti yang kalian tahu, aku udah pernah buat vlog ke Gramedia Tasikmalaya. Nah, ini komiknya. Susah. Nih, jadi aku bakal tunjukin lagi. Yang udah nonton vlog Tasikmalaya udah tahu ya apa aja yang aku beli. Nanti kita bakal tunjukin lagi. Dan ini yang belum aku unboxing spesial karena aku nungguin sampai ke Palembang dulu baru kita unboxing sama-sama. Oke, sebelum itu kita tunjukin yang pembelian di Gramedia Tasikmalaya. Oke, ini dia yang dibeli pas di Gramedia Tasikmalaya. Ada 4 komik yang aku beli, gak banyak. Itu ada Yoshino Zuikara volume 2. Lalu ada Happiness volume 8. Lalu ada lanjut Akunohana juga volume 8 ini. Dan Pluto volume 3. Ini ada 4 komik yang aku beli karena diskon ya, karena kalau nggak salah minimal belanja 200 gitu, diskon 15%, lumayan. Ada 4 komik, mantap. Lalu kita lanjut ke beberapa komik yang aku beli pas ini. Ini beli pas 99. Ini sebenarnya bukan komik yang gimana-gimana, ini ngejar ketinggalan karena volumenya udah banyak banget dan aku udah ketinggalan banyak volume untuk judul ini. Jadi kebetulan pas 99 ya udahlah, harganya lumayan murah setelah diskon. Waduh, tebal sekali. Ini ada 5 komik dari judul yang sama. Ini belanjanya di Carolina, teman-teman. Kalian bisa tebak nih judulnya apa? Ini judul favoritku nomor 1 pokoknya. Ampun tebelnya. Waduh. 5 komik. Ini jujur semoga nggak ada yang salah ya paketnya. Karena apa namanya? Ya ini udah lama dibeli jadi nggak bisa di retur lah istilahnya ya. Kalau komiknya salah kirim atau gimana, ini resiko nggak buka sesegera mungkin. Tapi ini aku udah videoin in case kalau ya udahlah, kalau salah paling aku jual 1. Wah, bisa kelihatan ya, ini ada Naruto Bind Up 18, 16, 17, 18, 19, dan 20. Akhirnya kekejar. Walaupun ya yang terbaru kalau nggak salah udah volume ini ya. Volume berapa sih? Udah volume 23 atau 24 gitu. Gila, ini Naruto cepet banget. Udah hampir ketinggalan 10 volume, dikejar 5. Udah hampir ketinggalan 4 volume lagi. Aduh. Ini akhirnya ya lumayan lah sampai 20 volume gitu. Ini udah arc Sasuke ini kayaknya. Oh ya, ini udah melawan Deidara dia yang volume 20 ini. Kondisi mulus ya. Mantap. Carolina tebel bener packingnya. Thank you. Selanjutnya kita buka yang dari kecil-kecil dulu kali ya. Ini jujur packingnya agak tipis ya, cuma tuh kita coba ini buka aja, nggak perlu pakai cutter. Oke, ini kayaknya novel. Ini adalah salah satu novel yang dulu aku pernah baca. Sebentar, aku ambil versi cetakan namanya. Aku sebelumnya udah punya ini novelnya versi cetakan lama, tapi aku tahu kabar dia dapat cetakan baru gitu dengan cover yang baru. Jadi greget pengen beli dan covernya cantik gitu. Wah, dia tanpa aku guys. Ada yang pernah baca ini? Dan ini untuk versi
Cetakan namanya. Ih, bagus bener ya. Gini. Cakep gitu. Ini harganya 79.000. Yang dulu berapa ya? Oh, yang dulu belum ada harga. Ini udah aku plastikin karena takut bercak-bercak guys. Ini salah satu judul yang aku suka gitu. Teen Lead aku lumayan baca dulu yang kayak gini-gini. Bentuk ini. Suka aku dulu baca-baca gini. Sekarang kayaknya nggak kuat. Ini benar-benar beli untuk koleksi aja. Syarat untuk ini temanku di Instagram yang udah nginfoin kalau ini cetak ulang. Terima kasih. Akhirnya aku tahu ini cetak ulang dan aku happy sih beli ini. Tebelnya sih nggak jauh beda ya. Nih, kelihatannya yang ini agak kuning karena udah lama gitu. Si putih, cakep. Semoga banyak novel-novel yang lama tuh dicetak ulang gitu dengan cover yang bagus kayak gini. Aku suka. Oke, kita lanjut ke unboxing selanjutnya. Ini ada, ini komik apa ya? Kayaknya aku lupa nih komik apa. Ini kayaknya cuma satu komik deh. Ini bukanya gimana ya? Tipis banget. Kayak nggak pakai bubble wrap gitu tipisnya. Takut kegores. Oh, pakai guys ternyata. Maaf sudah susun. Ini adalah Classroom of the Elite guys ternyata. Volume 10. Ini aku beli karena diskon lumayan guys. Ini aku beli cuma sekitar dapat harga di 40 ribuan gitu. Dari harga 65 ribu. Instagram ini kan jarak diskon tuh. Lumayan dapat harga di 40 ribu. Segel masih bagus. Nggak ada penyok atau semacamnya. Volume 10 lumayan. Dapat juga nih Classroom of the Elite. Oke. Selanjutnya ini ada dari Sinar Starbucks guys. Jujur aku pertama kali ikut war dari Sinar Starbucks. Sebelumnya aku nggak pernah loh ikut-ikutan kayak gitu. Jujur aku kurang tertarik sama beberapa judul yang dikeluarin pas war. Ada sih yang tertarik kayak Vagabond gitu-gitu. Cuma lumayan kan harganya. Dan aku ketemu saat ini ada satu judul, ada dua sih lebih tepatnya. Cuma memperhitungkan budget karena pada saat war ini aku sedang berada di Jogja. Jadi aku membutuhkan budget yang cukup banyak untuk beberapa hari di sana gitu. Jadi aku mutusin untuk ambil satu judul ini aja. Coba kita buka bareng-bareng ya. Ini judul yang entah apakah bakal masuk atau enggak di Indonesia. Aku jujur berharap sih semoga masuk ya. Karena ini bukan judul kecil sih, lumayan gede gitu untuk manga shoujo gitu. Jadi aku berharap ini masuk gitu. Oke. Kardus lagi. Kita pikirin ya. Oke. Wah, bisa kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak sih? Oke, kita coba buka dari belakang aja ya, biar surprise. Tebel banget, buset dah. Sinar Starbucks, mantap. Ada sebenarnya aku tuh lebih pengen satu judulnya lagi juga sih. Cuma harganya itu lumayan guys. Tapi menggoda bener sih satu judul lagi itu. Itu kalau nggak salah The Spirited Away all color komiknya berwarna gitu. Dan ini dia, wow, A Sign of Affection Omnibus guys, volume 1 sampai 3 langsung. Gila cakepnya. Ya Allah, semoga judul ini masuk ke Indonesia. Aku bener-bener berharap sih judul ini. Kenapa sih ya nggak masuk? Aduh, ayo dong siapapun, MNC, Phoenix Gramedia atau Alex, siapapun dah. Tapi kayaknya ini bakal ini ya, Phoenix Gramedia nih bakal bisa nerbitin judul-judul kayak ini. Aku udah nggak bisa berharap sama dua penerbit satunya. Sebelum lanjut, ini aku ada satu lagi komik yang aku beli saat aku ke IIBF atau Indonesia International Book Fair di Jakarta. Aku tunjukin ini cuplikan beberapa ini vlognya aku ke sana. Aku lihat beberapa komik gitu di sana, ada yang ini itu. Tapi ada satu judul yang sangat menarik perhatian. Judulnya ini. Oh my god, bro. Sorry. Bukan itu judulnya, teman-teman. Judulnya itu adalah ini
Hiraisubi volume 1 cuma ada satu stok guys di sana. Buset. Jadi aku ngambil judul ini karena aku sedang lihat Bang Manga Part sama Rora temenku yang setiap konten ini tuh aku bener-bener penasaran sama judul ini gitu. Dan aku lihat Sinar Starbucks itu udah sampai volume 5 gitu masukin. Entah kapan mereka restock lagi. Kemarin sempat restock sama War yang Ascent of Affection ini. Tapi itu apa namanya? Volume 1 2 dia restock dan baru mau ngecek udah sold out guys. Gila, cepet banget. Ini kayaknya nggak banyak deh mereka masukin. Dan lumayan banyak yang peminat judul ini. Tapi ya kalau ini masuk Indo, semoga masuk Indo sih. Tapi kayaknya ya yang bisa nerbitin judul kayak ini tuh kayaknya cuma Penis Gramedia sih. Susah gitu judul kayak gini dimasukin sama penerbit dua itu. Kayak mereka mikirin lebih ya mikirin shonen gitu yang masuk. Aduh, aku kan kurang minat ya gitu. Beda ketebalnya. Ini udah aku baca beberapa pas di jalan pulang. Di cuplikannya. Cakep guys, ceritanya juga menarik gitu loh. Bacaan yang santai gitu, yang kayaknya gak semua orang bisa masuk sih. Cuma aku penasaran gitu sama ceritanya. Umurnya udah 29 tahun tapi gambarnya tuh lucu-lucu gitu untuk artnya. Enak aja gitu dilihat, santai bacaannya. Dan ini bahasa Inggris ya, jadi tapi untuk bahasa Inggris itu untuk yang mungkin kurang bisa bahasa Inggris nggak terlalu yang gimana-gimana gitu loh, nggak seberat itu untuk dibaca. Ini aduh cakep. Oke, selanjutnya ada beberapa lagi komik yang aku beli saat mampir ke Kuratoru. Ini ada 4 komik yang aku beli. Pertama itu ada Kata per Kata, lalu ada Rumah Kos Pesugihan, sama cerita horor di kantor dan hotel, Kartel. Dan terakhir itu ada Badminton Girl. Ini volume 1-nya. Ada jaket, cuma aduh jaketnya kelipet pas di perjalanan. Ini cover dalamnya. Cakep. Gambarnya juga cakep, aku udah lihat kemarin di Kuratoru sebelum beli. Ini 3 volume tamat. Jadi nggak terlalu panjang nih, ratusan 1/3. Dan harganya lumayan ini sekitar 70.000. Cuma jujur feel megangnya itu tebel loh, nggak yang gimana gitu. Ini tebel pas dipegang. Jadi kayaknya ini ya oke sih, gambarnya juga bagus. Dan 3 volume doang, mungkin setelah aku baca, kalau aku cocok mungkin aku bakal koleksi sampai 3 volume tamat. Lalu ini ada Kata per Kata, ini aku udah baca. Ini gimana ya ngeritainnya? Ini sebenarnya lebih ke kayak prototype sih, atau enggak beta gitu komik ini. Ini benar-benar kayak ini tes ke market gitu. Apakah pembaca cocok apa enggak? Jujur aku agak bingung pas pertama kali baca, kok kayak belum selesai gitu ceritanya. Oh ternyata pas dilihat-lihat, oh ini ternyata prototype gitu. Yang udah punya pasti ngerti lah apa yang aku omongin gitu. Ternyata ini cuma prototype. Semoga bakal jadi seri yang bener-bener ini ya. Kalau yang ini aku belum baca, jadi aku beli doang. Aku penasaran aja gitu ceritanya, based on true story. Ini juga based on true story. Ya ini udah aku baca, jujur ini ceritanya biasa banget gitu. Kayak bukan gimana ya, kayak aku paham maksudnya ini kayak based on true story gitu. Cuma pas aku baca gitu ya agak nggak menarik gitu ceritanya untuk dijadiin suatu cerita itu. Ini pendapat pribadi gue aja ya. Cuma ya udahlah gitu. Harganya ini 25.000 kalau nggak salah. Ini juga 25.000. Lalu ini 40.000. Kalau mau lihat sekilas artnya ini lumayan. Artnya ya santai sih. Ini komik 4 panel. Ini ceritanya cuma ini kerja kelompok 2 nih. 4 panel tamat. Dia 4 panel tamat. Ceritanya benar-benar singkat sih. Ini. Kalau untuk gambar sih ya lumayan menarik sih. Aku harap sih ya semoga ini ya, semoga bakal jadi seri gitu atau one shot, beneran one shot gitu. Menarik kalau bisa dibuat kayak acoustic feel gitu. Ini bisa jadi ini apa namanya? Ada potensi lah gitu. Lalu ada satu lagi hadiah dari temanku Ari. Ini akunnya guys, silahkan di follow kalau kalian ingin melihat konten-konten estetik gitu yang cakep gitu. Ada hadiah ini, dia ngasih aku hadiah pas kami meet up kemarin. Aku sama Ari sama Nanas kemarin meet up setelah ada acara kami di Kuratoru. Ari nggak bisa ikut, kebetulan dia lagi kerja. Jadi dia kerjanya selesainya malam sih. Dia selesai malam, jadi
baru bisa meet up sekitar jam 10-an gitu, hampir jam 11. Kami ngobrol-ngobrol sampai jam 2-an gitu baru bubaran. Dan setelah jam 2 itu aku harus naik kereta jam 7 pagi ke Surabaya gitu. Dan dia ngasih aku ini. Terima kasih, walaupun aku nggak nggak ngikutin Demon Slayer, cuma thank you loh udah ngasih ini. Sama ini ada ada permen. Belum aku makan Ari, aku lupa mau makan di kereta karena bener-bener capek. Pas nyampe kereta itu aku tidur sebentar dan itu aduh sempit-sempitan aku di kereta. Tapi thank you loh hadiahnya, ini bakal aku jaga dengan sangat baik gitu. Permennya aku bakal makan karena kalau nggak basi gitu. Ini apa ya, ini posternya gitu ya, poster film gitu. Aku nggak paham karena aku nggak nonton Demon Slayer Infinity Castle gitu. Jadi kalau kita recap beberapa judul, ini ada 4 komik yang aku beli di Kuratoru. Ada lagi 4 komik yang aku beli di Gramedia Online. Ini Gramedia Tasikmalaya. Lalu ini yang aku beli di Gramedia Online. Ini Gramedia Yogyakarta ternyata pas dicek. Lalu ini ada lagi novel Dia Tanpa Aku. Ini juga beli di Gramedia. Lalu ini Naruto 5 komik 16-20. Aku belinya di Carolina. Lalu ini terakhir ada 2 Sign of Affection 1-3 omnibus, beli di Sinar Books online. Dan ini Hiraizumi yang aku beli di Sinar Books pas acara IIBF, Indonesia International Book Fair. Ya, pengalamanku sih aku sangat happy ya, jalan-jalan ketemu teman-teman pas di Jogja. Aku sempat ketemu banyak teman sih di sana, ada ketemu Ari, ketemu Nanas gitu. Terus ketemu Mas Bagas dari Ruang Ngobrol gitu-gitu. Terus juga sempat main ke Tombak, tongkrongan, main Blokis Yogyakarta kalau nggak salah. Maaf ya kalau salah. Itu komunitas main Blokis gitu, yang mainan rakit-rakit gitu, aku nggak terlalu paham. Itu aku juga ketemu teman-temanku yang ada di Facebook gitu, ada ketemu teman di Facebook. Aku nginep di sana kebetulan. Ya, aku cukup happy sih selama beberapa hari di Jawa ini. I wish aku bisa lebih lama lagi main di Jogja karena seru aja gitu ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Aku juga main ke Kuratoru, itu ada acara aku tunjukin. Itu kayak apa namanya? Gathering bahas sesuatu yang horor gitu. Cuma itu benar-benar seru banget bahas horornya, walaupun pembahasannya kemana-mana. Tapi aku happy sih karena horor itu kan sesuatu yang sesuatu yang menyeramkan yang harusnya ditakutin. Cuma di pembahasan itu kita jadinya ketawa-ketawa gitu bahas horor gitu. Itu sesuatu yang gak bakal aku lupain sih. Mungkin kalau aku ada waktu gitu, pengen banget main ke sana di Jogja lagi. Cuma ya kita nggak tahu ya, karena aku banyak banget ninggalin kerjaan di Palembang ini. Jadi inilah pengalamanku selama beberapa hari di Jawa gitu. Ada beberapa komik yang aku beli. Nah, ada 1, 2, 7 tambah 4, 11 tambah 4, 15. Ada sekitar 15 komik guys yang aku beli, sama 1 novel, artinya 16 buku. 15 komik, 1 novel yang aku beli. Lumayan banyak gitu yang aku beli di sana. Oke, mungkin segitu saja video dari Hatsu selama beberapa hari di Jawa. Aku jujur happy sih, happy banget. Akhirnya bisa juga ketemu teman-teman di sana. Oke, sekian. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.